Pemirsa, perang saudara pecah di Mali. Menteri Pertahanan Mali tewas dibom kelompok oposisi pemerintah. Selain tewasnya Menteri Pertahanan, militer Mali juga kehilangan kendali atas kota Kidal. Pemerintah militer Mali menghadapi krisis keamanan hebat pada hari Minggu menyusul serangan terkoordinasi berskala nasional oleh pejuang jihadis dan pemberontak separatis yang menewaskan Menteri Pertahanan serta membuat kota strategis di utara jatuh ke tangan pemberontak. Serangan dilakukan secara sinkron oleh pemberontak Tuareg dari koalisi Azawad Liberation Front dan kelompok jihadis Group for the Support of Islam and Muslim. Krisis ini semakin memburuk setelah kematian Menteri Pertahanan Sadio Kamara. Kamara beserta istri dan 2 cucunya tewas setelah serangan bom mobil menghantam rumahnya di pinggiran kota Bamako. Le gouvernement de la transition condamne avec la plus grande énergie ces actes terroristes lâches et rassure les populations que le sacrifice ultime consenti par les dignes fils de la nation ne sera pas vain. Toutes les dispositions sont en cours afin de traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires de ces actes ignobles. Le gouvernement réaffirme sa confiance aux forces armées et de sécurité maliennes qui demeurent pleinement engagées dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de restauration de la paix, de la sécurité et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Selain tewasnya Menhan, militer Mali juga kehilangan kendali atas kota Kidal. Pemberontak Tuareg mengklaim telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan pasukan Afrika Korps Rusia yang mendukung tentara Mali menarik diri dari kota tersebut. Di ibu kota Bamako, pasukan militer telah memblokir akses ke fasilitas militer dengan barikade dan ban di jalan-jalan guna mengantisipasi serangan susulan. Serangan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak internasional termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres dan Uni Eropa. Sementara kelompok oposisi Coalition of Force for the Republic menyatakan saat ini Mali berada dalam bahaya besar dan janji junta militer untuk memberikan keamanan serta stabilitas terbukti gagal. Perang saudara di Mali dilatar belakangi pemberontakan dan krisis politik yang terjadi berulang sejak kemerdekaan Mali pada 1960. Selain konflik etnis Tuareg melawan pemerintah, ketimpangan ekonomi, masuknya kelompok ekstremis dan ketidakstabilan politik juga menjadi pemicu perang saudara. Perang saudara di Mali tidak hanya perang satu pihak melawan pemerintah. Perang ini kombinasi konflik etnis Tuareg melawan pemerintah, ketimpangan ekonomi, masuknya kelompok ekstremis, dan ketidakstabilan politik. Setelah merdeka dari Prancis pada 1960, wilayah utara Mali merasa terpinggirkan secara ekonomi dan politik. Pemberontakan Tuareg pertama terjadi pada 1960-an, lalu muncul lagi pada 1990-an. Tahun 2012, kelompok Tuareg memberontak dan memproklamasikan wilayah Azawad di utara. Situasi semakin rumit karena kelompok ekstremis seperti Ansar Dine dan Al-Qaeda in the Islamic Maghrib ikut mengambil alih wilayah. Terjadi kudeta militer di ibu kota Bamako karena ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pada 2013, Prancis melancarkan operasi militer untuk membantu Mali merebut kembali wilayah dari kelompok ekstremis. Pasukan PBB melalui misi MINUSMA kemudian dikerahkan untuk menjaga stabilitas. Perjanjian damai ditandatangani pada 2015, tapi kekerasan tetap terjadi, terutama di wilayah tengah Mali. Kelompok ekstremis terus aktif dan konflik meluas ke negara tetangga di kawasan Sahel. Terjadi beberapa kudeta lagi pada 2020 dan 2021 yang memperburuk situasi politik. Di Mali, ada beberapa kelompok separatis pemberontakan yang kerap beraksi. Mereka mulai beraksi sejak tahun 1960 akibat tak puas terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif. Mali memiliki beberapa kelompok separatis pemberontak.
mereka mulai beraksi sejak tahun 1960 akibat berbagai alasan seperti ideologi dan marginalisasi wilayah tertentu. Mali memiliki beberapa kelompok pemberontak seperti MNLA, kelompok separatis etnis suku Tuareg di wilayah utara. Kemudian kelompok berbasis jihadis Islam seperti Ansar Dine, Al-Qaeda di Maghreb Islam, Mujahou, Jemaat Nusrallah Islam wal Muslimin atau JNIM, dan ISIS di Afrika Barat. Pemberontakan dilakukan pertama kali pada tahun 1960 akibat tak puas terhadap pemerintah. Pada tahun 2012, kelompok etnis Tuareg bersama dengan jihadis melakukan pemberontakan besar-besaran. Pada tahun 2020, pemberontakan juga dilakukan hingga militer mengambil alih pemerintahan junta militer. Terbaru, Menteri Pertahanan Mali Sadio Camara serta keluarganya tewas dibom oleh pemberontak. Akar masalah pemberontakan terbagi dalam 3 garis besar, yaitu marginalisasi atau ketidakadilan yang kerap terjadi di wilayah utara dan dialami etnis Tuareg, ketegangan antar etnis dan perang ideologi keagamaan yang kerap terjadi di beberapa kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Rusia. Sebelumnya, Araghchi berkunjung ke Oman dan Pakistan untuk membahas kondisi di Selat Hormuz dan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia. Kedatangannya kali ini merupakan bagian dari safari diplomatik untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Rencananya, Araghchi akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pertemuan akan membahas kondisi Selat Hormuz dan Timur Tengah yang terus memanas. Sebelumnya, Araghchi berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Di Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Baraka, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Araghchi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Pemirsa, setelah hampir 2 bulan terhenti akibat konflik, aktivitas penerbangan internasional di Bandara Imam Khomeini akhirnya kembali dibuka. Suasana Bandara Imam Khomeini di Teheran kembali hidup saat para penumpang bersiap terbang ke berbagai tujuan internasional. Ini menjadi momen pertama dibukanya kembali penerbangan dari ibu kota Iran setelah 8 minggu wilayah udara ditutup akibat konflik bersenjata. Terlihat antrian penumpang di counter check-in menunggu keberangkatan yang sempat tertunda. Sebanyak 6 penerbangan dijadwalkan berangkat dengan tujuan utama Istanbul serta rute lainnya menuju Muscat dan Madinah. از نزدیک به 2 ماه فرودگاه امام عملیات پروازی خودش رو از سر گرفته و الحمدلله همه زیرساختای فرودگاهی و تسهیلات فرودگاهی مهیا شده و مسافران میتونن چکینگ بشن و برای بحث پرواز از این فرودگاه تردد بکنن. Sebelumnya, bandara ini menghentikan operasional sejak akhir Februari menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Kembalinya penerbangan ini menjadi sinyal awal pemulihan di tengah ketidakpastian masa depan konflik yang masih membayangi kawasan.